Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Dan memang bulan ini adalah bulan yang sangat spesial di mana seluruh warga negara Indonesia yang akan merayakan Hari Proklamasi ya. Dan terkait hal ini sudah tersambung dengan Bapak M. Chandra Widya selaku Dubes RI LBPP untuk Republik Serbia dan Republik Montenegro. Jadi kita sapa saja. Halo, apa kabar Pak Dubes? Halo, selamat siang waktu di Indonesia, di Jakarta. Kami baik di sini di Beograd, masih pagi 7:30 pagi di Beograd. Masih seger nih Pak ya kalau pagi-pagi ya? Masih segar di sini. Udaranya baik, mataharinya juga sudah mulai. Sudah mulai keluar ya? Mulai keluar. Oke Pak, bulan Agustus itu sangat spesial ya di hati masyarakat Indonesia. Apalagi juga warga negara Indonesia di luar negeri nih ya, bulan Agustus itu sangat spesial. Bisa dibilang waktunya bisa bersilaturahmi juga ya, momen dimana kita juga bisa bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia lainnya nih ya untuk para WNI ini. Lalu untuk KBRI Beograd sendiri apa saja nih rangkaian kegiatan untuk merayakan ya HUT kemerdekaan RI? Ya, seperti tahun-tahun sebelumnya memang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan kita yang kita pusatkan di Kedutaan Besar RI di Beograd ini menjadi salah satu waktu yang memang ditunggu oleh masyarakat kita di sini. Kita selenggarakan serangkaian kegiatan memang untuk memeriahkan dan menyambut hari 17 Agustus ini, hari kemerdekaan kita. Di KBRI kita bekerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat juga menyelenggarakan berbagai kegiatan olahraga, pertandingan olahraga, dan juga permainan-permainan. Selain itu juga pada tanggal 17-nya, mulai pukul 10 pagi kita menyelenggarakan upacara penaikan bendera. Itu dihadiri bukan hanya oleh staf KBRI yang diplomat dan juga pegawai setempat beserta keluarga mereka, tetapi juga masyarakat Indonesia, diaspora, dan juga anggota dari dihadiri anggota dari asosiasi persahabatan Indonesia Serbia, dan juga kita punya di sini grup tari bidadari. Grup tari bidadari ini anggotanya para mojang-mojang Serbia semua. Mereka biasanya adalah alumni beasiswa dari pemerintah kita yang kembali dan melanjutkan ketertarikannya untuk berlatih tari-tari Indonesia, tari-tari tradisional Indonesia dari berbagai daerah, tari Bali, tari Jawa, Sumatera, Kalimantan, dari berbagai daerah. Jadi ini kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan kita setiap tahun. Okay. Selain itu dengan kelompok diplomatik, dengan masyarakat diplomatik, kalangan diplomatik, kita menyelenggarakan nanti resepsi diplomatik. Begitu. Jadi ini rutin setiap tahunnya begitu Pak ya? Rutin setiap tahun. Tahun ini agak istimewa karena setelah berakhirnya pandemi ya COVID-19, maka kelihatannya tahun ini akan menjadi tahun pertama yang agak lebih terbuka lagi seperti sebelum pandemi, yang akan dimeriahkan juga oleh kehadiran berbagai masyarakat Indonesia, diaspora, dan juga Friends of Indonesia yang tadi saya sampaikan. Jadi akan lebih meriah ini tahun penyelenggaraan peringatan HUT RI. Ini bakalan meriah dan bakalan membludak kayaknya Pak ya, karena pandemi sudah selesai jadi berbondong-bondong nanti akan datang ya ke KBRI ya Pak ya? Nah, biasanya demikian kan, kita juga ada beberapa
investasi Indonesia pabrik di Serbia ini ya, pabrik Indomie dan pabrik jamur ya, mushroom. Itu kerjanya itu orang Indonesia dan mereka diliburkan biasanya untuk menghadiri, selain dan tentu mitra kerja kita dan diaspora tadi. Jadi akan lebih meriah ini, dan kita seperti biasa akan siapkan kuliner Indonesia di KBRI sekaligus setelah upacara penaikan benderanya. Ini kalau ada pabrik Indomie berarti ada kuliner Indomie nanti ada di sana Pak ya? Ya. Beberapa waktu lalu kita pernah buat kompetisi itu, aneka ragam atau macam masakan dengan bahan dasarnya Indomie. Jadi kita kompetisikan dan menarik sekali untuk masyarakat dan tentunya masyarakat Indonesia. Dan mereka senang sekali karena Indomie sekarang sudah sudah digemari di sini. Mereka tahu ini Indonesian spaghetti katanya. Bilang bukan, ini Indonesia ya, mie Indonesia. Jadi memang penetrasi kuliner Indonesia tuh diterima cukup baik begitu oleh masyarakat Serbia Pak ya? Betul, karena sejumlah makanan ya, jenis makanan di Serbia itu coraknya ya, rasanya hampir sama dengan kita ya, daging, kemudian mereka juga suka sesuatu yang digoreng ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, awal tahun barangkali ya, kita akan bisa mewujudkan keinginan kita dibukanya restoran Indonesia di Beograd. Saat ini tengah diupayakan dan prosesnya tengah berlangsung. Ada pemrakasannya, ownernya ini adalah diaspora Indonesia dengan mitra kerjanya orang Serbia. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terwujud dan dapat dibuka untuk memenuhi keinginan warga Serbia mengenai masakan Indonesia di Serbia. Dan ini juga termasuk program pemerintah ya Pak ya, untuk Indonesia Spice Up the World ya? Betul. Ini juga menjadi salah satu program kita di saat ini tengah kita dorong ya, untuk persiapannya sehingga dapat dibuka seperti yang direncanakan. Insya Allah pada awal tahun depan sudah dapat beroperasi. Ya, dan tadi Bapak sempat cerita nih mengenai tari bidadari ini ya. Berarti ini masyarakat Serbia ya yang belajar ya? Betul. Mereka ini alumni penerima beasiswa dari pemerintah kita, alumni beasiswa seni ya, yang belajar di Indonesia beberapa bulan sampai 1 tahun, kemudian kembali dan melanjutkan ketertarikan mereka ya, melaksanakan latihan di KBRI. KBRI Beograd memfasilitasi kita beri ruangan untuk mereka berlatih di sini, melanjutkan dan belajar tari-tari Indonesia dari berbagai daerah. Ada satu instrukturnya dan mereka berlatih secara rutin, biasanya 2 kali seminggu. Dan ini mereka, kelompok tari bidadari ini sudah merambah ke beberapa negara Eropa, sudah ke Swiss, ke Bulgaria, ke Austria dan beberapa negara lain. Jadi mereka dipanggil oleh perwakilan kita di negara tersebut atau organisasi seni ya, diundang untuk melakukan pertunjukan. Tentu pertunjukan di Serbia, di berbagai kota di Serbia sudah tidak terhitung, banyak sekali, dan kita sangat terbantu dengan kehadiran mereka dan aktivitas mereka ini. Karena itu memang kita dukung penuh, kita beri fasilitasi sehingga anggotanya terus bertambah. Jadi selain dari alumni beasiswa ini juga masyarakat Serbia yang menjadi anggota grup tari, kelompok tari yang disebut bidadari, ya kita dukung penuh. Memang
bagaimana sih Pak respon masyarakat Serbia sendiri ya, atau masyarakat lokal sendiri terhadap seni dan budaya Indonesia? Apakah memang cukup banyak juga ya selain tari bidadari ini yang akhirnya belajar hal yang lain, misalnya seni tradisi yang lain, entah itu angklung, entah itu gamelan, atau juga mencoba memasak beragam kuliner Indonesia? Ya, jadi dari seni budaya selain dari tari-tarian yang tadi ya direpresentasikan apa namanya oleh tari bidadari ini, di KBRI juga ada kelompok apa namanya penggiat seni ya yang memainkan gamelan. Kita fasilitasi juga ya, kita kebetulan ada satu set gamelan. Memang sudah agak lama tapi masih baik, kondisi baik, masih bisa apa namanya dimainkan, dan beberapa kali mereka juga tampil di apa namanya di berbagai pertunjukan di gedung kesenian ya. Nah, selain gamelan juga ada kolintang. Kita punya alat kolintang di sini. Mereka juga tampil kelompok lain ya, yang memainkan kolintang. Kita juga beri fasilitasi dan tampil beberapa kali juga di dalam acara-acara KBRI maupun acara seni ya, kesenian yang lainnya. Kita juga ada alat angklung dan kemarin juga sudah sempat beberapa kali satu kelompok ya memainkan alat angklung, kita pinjamkan. Jadi secara umum memang kekayaan budaya kita sudah dikenal di Serbia. Tinggal kita teruskan, kita konsolidasikan ya, kita tingkatkan sehingga itu menjadi salah satu alat diplomasi kita, diplomasi yang efektif ya di dalam mengenalkan dan memahami kebudayaan Indonesia. Itu sebenarnya tujuan kita adalah untuk menciptakan satu sosok mengenai Indonesia ya, baik itu kebudayaannya dan tentunya nanti akan ada multiplier effect juga, ini sebagai multiplier effect untuk apa namanya kegiatan kita lain, misalnya misi diplomasi kita di bidang ekonomi, perdagangan dan lain-lain. Makanan jelas di sini sudah sangat juga dikenal. Tahun lalu itu kita bahkan melakukan beberapa kali kegiatan menampilkan apa namanya beragam masakan Indonesia, baik yang sifatnya formal ya di hotel dengan beberapa kalangan maupun juga kegiatan-kegiatan seperti peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ini dan juga kegiatan lain bekerja sama atas undangan dari pemerintah daerah di kota-kota sekitar Beograd di Serbia ini, seperti apa namanya peringatan hari jadi negara kota tersebut atau hari-hari penting lainnya. Kita bisa juga diundang dan kita tampilkan masakan Indonesia. Ada di kota Novi Sad yang kira-kira 1 jam dari Beograd ini. Novi Sad itu kota kedua terbesar. Itu hampir rutin kita setiap tahun ikut program yang namanya Food Planet program, dihadiri oleh masyarakat di kota Novi Sad dan sekitarnya di satu tempat terbuka, biasanya di alun-alun di kota Novi Sad. Itu dihadiri banyak orang dan biasanya masakan kita, karena selain dari Indonesia ada beberapa negara lain, masakan kita yang paling cepat diserbu karena memang apa namanya kita siapkan hampir sama lah ya, rasanya dengan yang disukai, rasa yang disukai oleh masyarakat Serbia. Jadi memang komprehensif ini kita tampilkan seni budaya, kuliner kita, dan juga hal yang menyangkut itu memperkuat apa namanya hubungan antar masyarakat. Jadi kita senang apalagi masyarakat sini juga memberikan apresiasi ya dan penerimaan yang baik
karena aktivitas kita dalam mengenalkan kuliner dan juga tadi seni budaya. Dan memang ini momen yang tepat begitu Pak ya. Selain bersilaturahmi antar warga negara Indonesia, juga bersilaturahmi dengan masyarakat Serbia dan sekaligus memperkenalkan ya seni budaya kuliner Indonesia nih dalam rangkaian HUT RI. Lalu bagaimana nih Pak untuk komunitas-komunitas yang sudah ada ini Bapak melihatnya seperti apa? Apakah mereka terus berkembang jumlahnya begitu ya? Ini pastinya warga Serbia sendiri kan yang mungkin ingin belajar tentang Indonesia. Betul. Ini kebanyakan perempuan-perempuan ya, remaja juga ada, putri ya yang ikut dalam kelompok tari ini, dan kita betul-betul fasilitasi beberapa kali, bahkan ada yang ke Indonesia ya, kita titip juga kostum daerah ya untuk mereka, dan mereka terus belajar dan meningkatkan kemampuan serta juga menambah jumlah tarian ya dari berbagai daerah. Jadi mulai dari Aceh, kemudian Kalimantan, tentu ya Bali, Jawa, tarian dari Sulawesi, dari Tanah Sunda, ya, dari macam-macam daerah. Mereka sangat tertarik, bahkan di beberapa festival seni di kota Beograd maupun kota-kota besar lain di Serbia, mereka rutin diundang, dan kita fasilitasi betul dengan membawa panji-panji Indonesia ya, bendera, dan tentu kita barengi juga biasanya saat mereka tampil, kita sediakan juga kuliner Indonesia. Ini barangkali yang menjadi kekhasan ya, ciri khas partisipasi Indonesia ya, yang melalui KBRI Beograd di dalam setiap kegiatan-kegiatan seni di kota-kota di Beograd, dan mereka terus bertambah memang anggotanya, dan ada memang yang belum pernah ke Indonesia tapi mengenal dari teman kuliahnya, kemudian ikut bergabung dengan kelompok tari ini. Jadi ini saya kira yang akan terus kita kembangkan ya, selain dari tentu kualitasnya yang sudah baik, terus akan kita tingkatkan sehingga pada waktunya nanti akan ada satu ciri khas tersendiri dari kota Beograd ini, dari Serbia. Oke. Lalu pada momen peringatan HUT RI ini Pak, bagaimana Bapak melihat nih hubungan bilateral ya antara Indonesia dan juga Serbia nih Pak, di masa sekarang dan juga di masa yang akan datang? Ya, hubungan Indonesia dan Serbia ini sebenarnya telah terbina hampir 70 tahun yang lalu ya, sejak Serbia menjadi bagian dari Yugoslavia ya, tahun 1954 November. Jadi tahun depan akan menjadi peringatan ke-70 tahun. Ke-70 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara, dan dari sisi politik kita punya hubungan yang sangat baik, dari ekonomi, perdagangan terus akan kita tingkatkan, sehingga semua kegiatan ini akan saling memperkuat, mengkonsolidasikan dan memperkokoh keinginan kita untuk peningkatan hubungan baik dari sisi politik tadi, ekonomi, perdagangan, seni budaya yang sudah baik sekali, juga di bidang-bidang lain, teknologi, kesehatan, ya, kemudian bidang pertahanan keamanan, dan bidang lain. Nah, sejauh ini memang kita setelah pandemi, kita telah kembali menata setelah kevakuman selama pandemi untuk memperkuat kembali hubungan-hubungan tersebut. Memang di bidang ekonomi perdagangan yang akan jadi salah satu pilar ya, salah satu prioritas kita dalam waktu dekat, akan ada beberapa prakarsa ya yang saya kira akan
kita mulai kembali untuk tujuan tersebut. Secara umum barangkali seperti itu. Untuk nilai transaksi perdagangan sendiri Pak untuk tahun ini cukup signifikankah meningkat? Ya, selalu ada peningkatan memang, tetapi masih ada ruang untuk meningkatkan secara lebih drastis ya. Tentu yang kita arahkan sebenarnya karena Serbia ini kan landlocked ya, negara yang tidak memiliki laut, yang tidak bersangkut dengan laut. Ini barangkali menjadi salah satu homework kita, PR kita ya untuk meningkatkan. Tahun ini memang di atas hampir 100 juta dolar, tapi ini masih bisa dapat ditingkatkan karena prioritas kita sebenarnya adalah setelah pandemi ini adalah kembali menempatkan kembali potensi kita ya di radar dari komunitas bisnis di Serbia, dan juga tentunya vice versa ya, sebaliknya potensi Serbia di radar komunitas bisnis Indonesia, sehingga mereka akan saling lebih berinteraksi. Ini yang memang kita dorong karena out of sight, out of mind itu tidak kenal maka tak sayang itu memang betul. Karena itu kita dorong di bidang berbagai sektor. Saat ini barangkali dapat kami sampaikan ada proses untuk MOU kerjasama pertanian antara kedua negara, mudah-mudahan dapat kita tanda tangan dalam waktu dekat, karena ini menjadi potensi yang besar untuk meningkatkan kerjasama kedua negara, terutama produk-produk pertanian Indonesia yang buah-buahan dan sebagainya. Bahkan pada beberapa waktu lalu kita pernah menyelenggarakan pameran di sini di Serbia, di kota Beograd. Potensinya cukup baik menurut saya. Setelah pandemi ini hampir sekitar lebih dari 7 juta dolar ya tercatat komitmennya, dan MOU ini mudah-mudahan yang pertanyaan dapat kita segera tanda tangani ya, selain daripada kegiatan-kegiatan lain yang dapat mendorong perdagangan, khususnya perdagangan produk pertanian antara kedua negara. Oke. Gitu. Dan semoga semakin naik ya secara signifikan nih Pak. Lalu ada pesan khusus kan dari Bapak kepada masyarakat Serbia khususnya nih mengenai Indonesia selama perayaan HUT RI tahun ini? Ya, barangkali secara khusus adalah kita menampilkan bahwa Indonesia menjadi sahabat dan mitra terpercaya dari Serbia ya, dan sebaliknya sebenarnya, sehingga ini akan menjadi dasar bagi kita untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik lagi, yang lebih erat lagi, yang lebih signifikan lagi ya, barangkali yang lebih substantif lagi di masa yang akan datang ya, dengan saling memahami, saling mengenal lebih dekat, baik itu budaya, baik itu karakteristik dari masing-masing dari masyarakat, dan juga dari kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, seni budaya, politik dan bidang lain. Itu barangkali pesannya ingin kami sampaikan dengan kegiatan-kegiatan ini, karena kami juga sampaikan kegiatan-kegiatan ini melalui sosial media KBRI, sehingga kita dapat meningkatkan kehadiran our presence here di masyarakat Serbia, dan juga sebenarnya sebaliknya karakteristik dan juga masyarakat Serbia di masyarakat Indonesia. Ya, terima kasih Pak Dubes.
atas waktunya nih sudah berbincang bersama kami, dan tentunya kami berharap semoga rangkaian acara ya peringatan HUT RI di Serbia ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses tentunya ya. Dan salam juga untuk teman-teman warga negara Indonesia di sana nih. Salam rindu mungkin dari tanah air ya, Pak Dubes. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Salam juga untuk semua rekan-rekan di sana, dan sekali lagi kita ucapkan atas nama masyarakat Indonesia di Serbia, dan ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu RRI, Voice of Indonesia, dan selamat bekerja untuk semua rekan-rekan di sana. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Ya, pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang hangat saya dengan Bapak M. Chandra Widya Yuda selaku Dubes RI LBPP untuk Republik Serbia dan Republik Montenegro, ini terkait dengan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Serbia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.